Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, keluarga Siti Nurasina, remaja yang ditabrak mobil dinas Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Jambi, berharap Syafril Simamora bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Syafril Simamora hingga kini belum memberikan tanggapan atas kecelakaan tersebut. Duka masih menyelimuti keluarga Siti Nurasina, remaja 17 tahun warga desa Sungai Toman, Mendahara Ulu, Tanjung Jabung Timur, Jambi, yang tewas usai ditabrak mobil dinas Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Syafril Simamora, Kamis lalu. Jenazah Siti telah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat, 500 meter dari kediaman keluarganya. Hingga kini ayah korban merasa sangat terpukul dan belum bisa berkomunikasi dengan baik sejak kehilangan putri sulungnya itu. Sangat terpukul luar biasa. Nah, sampai dengan hari ini baik, ya kita bisa lihat sendiri untuk sama bapaknya baik, kita mau ngobrol baik susah. Komunikasi sesama orang dewasa sama beliau tuh sekarang jadi tidak bisa jadi. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi saat korban Siti Nurasina pulang sekolah berboncengan dengan temannya Dea Asmarani. Motor yang dikendarai kedua siswi SMK ini ditabrak mobil Fortuner yang digunakan oleh Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Syafril Simamora. Ironisnya, mobil penabrak meninggalkan lokasi kecelakaan untuk mengejar jadwal penerbangan pesawat. Bahkan menurut keluarga korban, Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Syafril Simamora, hingga saat ini belum menemui pihak keluarga. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMA berinisial S yang tewas tertabrak mobil Mercy di perempatan lampu merah Ragunan, Jakarta Selatan hingga kini statusnya masih ditangani Satlantas Polres Jakarta Selatan. Sementara itu pihak keluarga penabrak korban membantah jika pihaknya tidak bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Nur Hayati, ibu korban setelah tertabrak mobil Mercy di perempatan lampu merah Ragunan, Jakarta Selatan, masih tak menyangka sang anak begitu cepat meninggalkannya. Saat ditemui di rumahnya di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Nur Hayati tak kuasa menahan tangis saat mengingat anak ketiganya dari 4 bersaudara tersebut. Nur Hayati menceritakan kasus yang menimpa anaknya ingin terbuka dan transparan dan tidak ada yang ditutup-tutup. Sementara itu pihak keluarga penabrak korban didampingi kuasa hukumnya Aira yang juga merupakan mantan artis dan istri dari Karo Ops Polda NTB tersebut membantah jika pihaknya tidak bertanggung jawab dalam peristiwa itu. Di sini saya tegaskan bahwa anak saya tidak lari. Yang membawa lawan almarhum Syamil dan Ananda Bayu ke rumah sakit itu saya. Anak saya yang bawa. Itu anak saya membawa ke rumah sakit sampai selesai semuanya. Kalau dibilang keluarga tidak ada di rumah almarhum itu tidak benar. Mobil Mercy yang dikendarai Maulana Malik Ibrahim menabrak pemotor yang menyebabkan korban tewas di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Dene Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana terdakwa Haris Azhar dalam dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang yang digelar hari ini, Haris Azhar didakwa melanggar pasal 310 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang mengatur pidana pencemaran nama baik. Haris Azhar menolak seluruh dakwaan. Melalui kuasa hukumnya Muhammad Isnur, Haris Azhar minta waktu selama 2 minggu untuk menyiapkan pembelaan. JPU pun sempat menolak pengajuan eksepsi Haris, namun majelis hakim mengabulkannya. Selain Haris Azhar, hari ini juga digelar pembacaan dakwaan bagi koordinator Kontras Fathia Maulidianti. Sidang keduanya digelar secara terpisah. Perbuatan terdakwa Haris Azhar sebagaimana tersebut di atas adalah tindak pidana yang diancam pidana dalam pasal 310 ayat 1 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana Jakarta 27 Maret 2023. Secara substansi saya tidak mengerti.
Jadi sudah jelas ya? Saya tidak menerima semua dakwaan itu terhadap saya. Gimana? Saya tidak mengerti karena saya tidak menerima semua dakwaan tersebut kepada saya. Oh. Haris dan Fathia menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik atas Luhut Binsar Panjaitan. Luhut melaporkan keduanya ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo lantik politisi Golkar Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Zainuddin Amali yang mundur. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan. Presiden Joko Widodo melantik politisi Golkar Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Zainuddin Amali yang mundur setelah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Pelantikan Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pukul 4 sore tadi. Memprioritaskan cabur-cabur yang memiliki potensi medali. Jadi harus efisien tetapi kita mendapatkan hasil medali yang terbaik. Dan kedua, arahan Pak Presiden ingin liga-liga pertandingan olahraga itu masif dilaksanakan di level tingkat pendidikan, sekolah, dan kuliah. Dan juga untuk rakyat kita diminta untuk menggalakkan liga antar kampung. Menpora Dito Aryo Tejo dilantik bersama Kepala BNPT yang baru, Komjen Riko Amelza Dhanil yang menggantikan Boy Rafli Amar yang akan memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo melantik secara langsung disaksikan jajaran Menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Yudo Margono. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dua kelompok remaja di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terlibat perang petasan. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.